Polisi Kehutanan. 1. Dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan, seorang polisi kehutanan menemukan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan lindung. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh polisi kehutanan tersebut adalah A. Langsung menangkap pelaku tanpa surat perintah. B. Melapor ke atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. C. Mengabaikan temuan karena bukan bagian dari patroli rutin. D. Melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. E. Memberikan peringatan lisan kepada pelaku dan meminta mereka meninggalkan lokasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa polisi kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana kehutanan. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas ilegal tersebut, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti penyidik untuk proses hukum selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, salah satu kewenangan polisi kehutanan dalam pengamanan hutan adalah A. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar. B. Melakukan penyitaan hasil hutan tanpa surat perintah. C. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. D. Menetapkan tersangka dalam kasus kejahatan kehutanan. E. Melakukan pemeriksaan terhadap izin pemanfaatan hasil hutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, salah satu kewenangan polisi kehutanan adalah melakukan pemeriksaan terhadap izin pemanfaatan hasil hutan. Kewenangan ini penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang polisi kehutanan sedang melakukan patroli di kawasan hutan produksi dan menemukan spesies langka yang dilindungi sedang diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Menyita spesies tersebut tanpa proses hukum lebih lanjut. B. Memberikan denda administratif kepada pelaku di tempat. C. Mengamankan barang bukti dan membuat laporan kejadian. D. Melepaskan kembali spesies tersebut ke habitatnya. E. Menghubungi media untuk melakukan liputan khusus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, polisi kehutanan memiliki wewenang untuk mengamankan barang bukti terkait tindak pidana kehutanan. Tindakan yang tepat adalah mengamankan spesies langka tersebut sebagai barang bukti dan membuat laporan kejadian untuk proses hukum selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam konteks pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, peran utama polisi kehutanan adalah A. Menentukan kebijakan pengelolaan hutan. B. Melakukan penilaian dampak lingkungan. C. Menyusun rencana tata ruang wilayah hutan. D. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan. E. Mengelola sistem informasi geografis kehutanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran utama polisi kehutanan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan. Ini mencakup kegiatan patroli, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman terhadap kelestarian hutan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam kasus kebakaran hutan yang diduga disebabkan oleh aktivitas manusia, langkah investigasi awal yang harus dilakukan oleh polisi kehutanan adalah A. Melakukan penangkapan terhadap semua orang yang berada di sekitar lokasi kebakaran. B. Mengidentifikasi titik api, mengumpulkan bukti, dan mendokumentasikan temuan. C. Menetapkan tersangka berdasarkan dugaan awal tanpa investigasi lebih lanjut. D. Membuat pernyataan resmi kepada media mengenai penyebab kebakaran. E.
Melakukan pemadaman api tanpa melakukan investigasi penyebab. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah investigasi awal yang tepat adalah mengidentifikasi titik api, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, dan mendokumentasikan semua temuan di lapangan. Hal ini penting untuk menentukan penyebab kebakaran dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses hukum jika terbukti ada unsur kesengajaan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, salah satu tugas polisi kehutanan dalam perlindungan hutan dari hama dan penyakit adalah A. Melakukan pengobatan langsung terhadap pohon yang terserang penyakit. B. Menentukan jenis pestisida yang akan digunakan dalam pengendalian hama. C. Melakukan pemantauan berkala dan melaporkan adanya serangan hama dan penyakit. D. Mengembangkan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit pada tanaman hutan. E. Mengeluarkan izin karantina untuk tanaman yang akan masuk ke kawasan hutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2004, salah satu tugas polisi kehutanan dalam konteks perlindungan hutan dari hama dan penyakit adalah melakukan pemantauan berkala dan melaporkan adanya serangan hama dan penyakit. Ini penting untuk deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi kerusakan hutan akibat hama dan penyakit. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang polisi kehutanan menemukan aktivitas pembalakan liar yang melibatkan oknum pejabat daerah. Tindakan yang paling tepat dilakukan sesuai dengan prinsip penegakan hukum kehutanan adalah A. Mengabaikan temuan karena melibatkan pejabat daerah. B. Melaporkan temuan hanya kepada atasan langsung secara tertutup. C. Melakukan penyelidikan mandiri tanpa melibatkan pihak lain. D. Mengumpulkan bukti dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Kehutanan. E. Membocorkan informasi kepada media untuk tekanan publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas pembalakan liar dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS atau Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Hal ini sesuai dengan prosedur penegakan hukum kehutanan yang melibatkan koordinasi antar lembaga, terutama dalam kasus yang melibatkan oknum pejabat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks perlindungan keanekaragaman hayati, peran polisi kehutanan dalam pengelolaan kawasan konservasi ex situ seperti taman safari adalah A. Menentukan jenis satwa yang akan dikonservasi. B. Melakukan perawatan medis terhadap satwa sakit. C. Mengawasi lalu lintas pengunjung dan keamanan satwa. D. Mengelola program pembibitan satwa langka. E. Menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran utama polisi kehutanan dalam pengelolaan kawasan konservasi ex situ seperti taman safari adalah mengawasi lalu lintas pengunjung dan menjaga keamanan satwa. Ini termasuk mencegah gangguan terhadap satwa, memastikan kepatuhan pengunjung terhadap aturan, dan melindungi satwa dari potensi ancaman. Kita masuk soal berikutnya. 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam melaksanakan tugas pemberantasan perusakan hutan, polisi kehutanan berwenang untuk A. Menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku perusakan hutan. B. Melakukan penyadapan terhadap komunikasi pelaku. C. Melakukan penyamaran atau undercover dalam penyelidikan. D. Menetapkan ganti rugi lingkungan secara sepihak. E. Melakukan deportasi terhadap pelaku warga negara asing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, polisi kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan penyamaran atau undercover dalam rangka penyelidikan kasus perusakan hutan. Teknik ini penting untuk mengungkap jaringan pelaku dan mengumpulkan bukti yang kuat. Kita masuk soal berikutnya. 10.
Dalam menangani konflik manusia satwa liar di kawasan penyangga hutan, tindakan yang paling sesuai dilakukan oleh polisi kehutanan adalah A. Menembak satwa liar yang memasuki pemukiman. B. Merelokasi seluruh penduduk yang tinggal di kawasan penyangga. C. Membangun pagar listrik permanen di seluruh batas hutan. D. Melakukan patroli rutin dan edukasi masyarakat tentang mitigasi konflik. E. Mengabaikan laporan konflik karena dianggap hal yang wajar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling sesuai adalah melakukan patroli rutin untuk mencegah dan mendeteksi potensi konflik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara mitigasi konflik manusia satwa liar. Pendekatan ini membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan konservasi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Kita masuk soal berikutnya.